Bonjour à tous, je suis Amanda et aujourd'hui nous allons parler sur l'agriculture d'Indonésie. Et aujourd'hui, la société en Indonésie oublie que l'agriculture en Indonésie est très importante pour notre vie. Et il y a la diminution de pourcentage de fermiers en Indonésie. Maintenant, je suis à Agromulyo. C'est une ferme à Kaliurang, Yogyakarta. Et nous allons parler avec la propriétaire Ishu Wahyu sur le problème et les bénéfices de cette ferme. Et nous allons parler aussi sur l'importance pour attirer les gens sur le monde d'agriculture. Merci. Maintenant, je suis avec Monsieur Wahyu, le propriétaire de Jardin Agromulyo. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi. Izin bertanya, Pak, sebagai pemilik dari kebun Agromulyo ini, bagaimana awal pendirian dari Agromulyo ini hingga seperti saat ini ya? Awal saya membuat Agromulyo ini adalah kegelisahan saya ketika sektor pertanian ini sudah tidak didekati oleh generasi muda untuk meneruskan bertani. Jadi setelah saya resign dari pekerjaan saya fokus di bidang pertanian ini. Kemudian saya mencoba mengajak generasi muda untuk ayo kita bertani dan kita memulai sesuatu yang produktif. Kalau boleh tahu itu kapan ya Pak dimulainya? Saya mulainya mendirikan Agromulyo itu di September 2020. Waktu itu sedang COVID ya, tidak berani keluar dan banyak di lingkungan sekitar kita itu lockdown nih. Dan sektor pertanian ini yang menunjang semuanya, dan yang masih hidup adalah sektor pertanian karena menunjang kebutuhan pokok mandinya. Dan kebetulan waktu itu teman-teman pada main ke sini nggak takut karena udaranya bebas dan sehat. Jadi itu yang mendorong saya, semangat saya untuk ini harus kita buka bahwa sektor ini memang real untuk bisa menghidupi keluarga dan menghidupi banyak orang. Kalau begitu, aktivitas yang dilakukan di sini itu lebih banyak berkebun ya Pak? Berkebun adalah pokok utama kami karena saya setelah tidak bekerja pada sebuah institusi itu untuk mencukupi kebutuhan hidup kami sekeluarga dengan berkebun ini. Selain itu, saya menggandeng generasi muda. Kalau cuman untuk berkebun, mereka juga kurang asik ya, kurang enjoy ya. Jadi kita berusaha mengajak teman-teman generasi muda itu berkolaborasi sesuai dengan keinginan mereka. Kan kita bertani itu luas, cakupannya itu general, jadi sangat luas. Kita bisa melakukan konservasi air, kita bisa melakukan walking tour sambil kita plogging sampah. Kalau boleh tahu, Bapak Wahyu ini sejak kapan belajar tentang perkebunan ini? Saya dari kecil memang sudah tertarik dan berminat dengan dunia ini ya. Saya dulu ikut Mbah Setia, saya ikut di kebun, mengolah pertanian. Terus kemudian saya memang bercita-cita suatu saat saya bisa kuliah di pertanian UGM. Alhamdulillah bisa tercapai. Dan sampai saat ini, kemudian saya pernah juga pada sebuah institusi perusahaan besar yang bergerak di agro. Kemudian saya juga mendalami di situ. Terus kemudian saya belajar di situ. Saya ada mentor juga. Waktu itu manajer saya juga kebetulan senior saya juga di pertanian. Itu yang memberi saya berbagai hal ilmu pengetahuan tentang bertani yang sehat, bertani yang benar. Jadi setelah saya dari sana, saya keluar, saya mencoba mengungkapkan itu secara mandiri.
Kemudian dari Agromula ini ada komunitasnya sendiri Pak, komunitas petani muda kalau salah. Iya, itu bagaimana inisiatif Bapak itu kenapa saya berinisiasi untuk membuat komunitas petani muda. Jadi kegelisahan saya di awal tadi saya ceritakan itu, kalau nantinya tidak kita menemukan generasi penerus untuk kita. Sementara ini kan teman-teman melihat bahwa si sektor pertanian ini yang kerja kan orang-orang tua semua. Nah itu makanya kalau nggak kita siapkan dari sekarang, itu nanti terputus rantainya. Jadi saya menginisiasi itu tidak hanya mereka yang mau bertani, tapi mereka yang interest di bidang pertanian. Monggo silahkan ke sini. Saya nggak bisa ini. Bukan masalah nggak bisa. Ketika kamu mempunyai bahkan sedikit pemikiran tentang bagaimana kita memajukan sektor ini, sektor pertanian ini, monggo silahkan bergabung di sini. Kemudian setelah itu saya buat kegiatan lagi, sekolah tani organ. Itu yang lebih mewadahi bahwa ada sebuah lingkup yang kalau petani muda kan masih sebenarnya terlalu luas. Ya ada saya sebutkan lagi di sekolah tani. Ya banyak juga yang di luar teman-teman yang kuliah di pertanian atau teman-teman yang konsen di pertanian, itu banyak juga yang mengikuti. Karena kan di pertanian ini bukan hanya sektor agronya aja. Kita perlu belajar tentang kita perlu belajar tentang setelah panen itu harus diolah seperti apa. Jadi, dan kenapa yang saya ini generasi muda? Kalau generasi tua nanti setelah mati kan udah selesai. Kalau generasi muda kan masih panjang, jangkauannya masih panjang, waktunya juga masih panjang. Harapannya seperti itu. Salut à tous, maintenant je suis avec l'officier de Agromulyo. Kalau boleh tahu dengan siapa dan dari mana? Saya Emeralda dari Universitas Sanata Dharma. Saya Elisa dari Universitas Sanata Dharma. Saya Osa dari Universitas Sanata Dharma juga. Oke. Kalau boleh tahu kakaknya ini berkunjung ke sini buat apa sih? Kalau dari kami sih mau ngelihat survei sih untuk penelitian, terutama di bagian tomat sih Pak. Kalau boleh tahu untuk jurusan kuliahnya apa ya? Farmasi. Kami dari Farmasi Universitas Sanata Dharma. Lalu dari mana kakaknya tahu tentang Agromulyo ini, dan kenapa kakak memilih Agromulyo ini buat kayak sumber penelitian gitu? Oke. Untuk informasi kami tahu terkait adanya perkebunan Agromulyo ini kami dapatnya dari Instagram ya. Ya, dari Instagram. Terus kenapa kami memilih Agromulyo itu karena memang tujuan penelitian kami kan ke arah tomat ya, menggunakan daun, dan ternyata di Agromulyo ini juga ada nanam tomat. Jadinya maka kami larinya ke sini. Oke, buat yang terakhir, apa harapan kakak ke depannya buat Agromulyo ini? Kalau harapannya semoga Agromulyo sukses terus dalam perjalanannya, terus juga semakin banyak lagi tanaman, tumbuhan yang ditanam untuk membuat Indonesia ini menjadi go green gitu. C'est tout pour l'interview avec le visiteur d'Agromulyo. Merci à tous. Lalu untuk saya tantangan di industri pertanian ini kayak apa nih Pak saya? Untuk saat ini tantangan paling besar adalah perubahan iklim ya. Karena cuaca untuk saat ini kan sangat ekstrim dan itu sangat tebak. Sedangkan apa yang kita lakukan di sini kan kita masih menghitung dengan Pranoto Mongso. Jadi mengatur pola tanam. Selain mengatur pola tanam, kita juga harus mengatur bagaimana aftermarket ya. Jadi nanti setelah kita panen itu kita harus ngerti di bulan-bulan apa, misalnya tomat di bulan apa itu harganya tinggi. Ketika asal nanam tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan dan musimnya, itu biasanya akan nggak dapat keuntungan di situ.
Kemudian terakhir Pak, saya ingin tanya apa harapan Bapak untuk industri perikanan pertanian dan coba dibuat melalui agama lain Pak? Kalau harapan saya, teman-teman penggiat dan berkebun ini bisa melakukan sistem pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Jadi lingkungannya akan tetap lestari, terus memanfaatkan potensi yang ada. Sebenarnya kan nggak perlu jauh-jauh. Kita nggak perlu beli pupuk yang mahal. Kita nggak perlu beli pestisida yang mahal. Kita bisa membuat sendiri. Kita bisa melakukan, dan itu sangat mudah. Dan kita terbuka untuk siapa saja kalau kita mau berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, Dan kita bisa sharing. Alors, c'est tout pour l'interview avec Monsieur Wario. On va revenir en un regard. Merci.